Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, guru kami menyampaikan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayyal umamu." Dinampakkan padaku umat-umat. Disebutkan dalam riwayat yang lain yaitu tatkala Isra Mi'raj. Tatkala Isra Mi'raj Rasulullah SAW diperlihatkan masa depan. Rasulullah SAW melihat ada sebagian wanita di neraka jahanam, ada seorang disiksa karena menyiksa kucing, ada seorang banyak. Rasulullah SAW melihat tentang masa depan. Di antara yang diperlihatkan kepada Nabi tatkala Isra Mi'raj tentang umat-umat yang akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, "Uridat alayyal umamu." Ditampakkan padaku umat-umat, seluruh umat-umat bersama nabi-nabi mereka. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulu wa ma'ahu rahtu. Maka aku melihat ada seorang nabi, pengikutnya cuma ar-rahtu. Ar-rahtu dalam bahasa Arab itu bilangan 3 sampai 9. Entah 7 orang, entah 8 orang, entah 6 orang. Saya melihat seorang nabi, pengikutnya beberapa orang, gampangannya demikian. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani, dan aku melihat seorang nabi, pengikutnya cuma 1 orang dan 2 orang. Subhanallah, ada nabi pengikutnya cuma 1 orang, ada nabi pengikutnya cuma 2 orang. Yang lebih parah kata Nabi SAW, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali, dia jalan sendirian. Ini dalil bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan suara yang terbanyak, dengan pengikut yang terbanyak. Lihat para anbiya, di antara mereka ada yang pengikutnya banyak, ya, dan ada yang pengikutnya cuma beberapa orang, dan ada yang pengikutnya cuma 1 orang, dan ada pengikutnya 2 orang, dan ada pengikutnya tidak ada sama sekali. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang berdakwah 950 tahun. Alfasanatin ila khamsina ama, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Kemudian dia berkata, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku mendakwahi kaumku siang dan malam, bukan cuma pada isya aja, ya, siang malam berdakwah. Luar biasa Nabi Nuh dengan berbagai macam metode. Thumma inni da'autuhum jihara, terang-terangan, terkadang israra, dengan secara sembunyi-sembunyi. Semua metode dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya. Namun semakin beliau berdakwah semakin lari orang. Dan Allah berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Sampai akhirnya mereka mengejek Nabi Nuh, mereka mendustakan Nabi Nuh. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal yang besar padahal tidak ada hujan sama sekali. Mulailah Nabi Nuh bikin apa? Kapal bersama umatnya. Datanglah kaumnya mengejek Nabi Nuh. "Wahai Nuh, sudah ganti pekerjaan, tidak berdakwah lagi, jadi tukang kayu sekarang." Diejek Nabi Nuh alaihissalam. Artinya apakah kita katakan Nabi Nuh gagal dalam berdakwah? Jawabannya tidak. Kenapa? Innama alaikal balag. Kata Allah Subhanahu wa taala, tugasmu adalah menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pengikutnya sedikit, Allah tidak mencela Nabi Nuh alaihissalam. Allah tidak mencela para nabi yang pengikutnya cuma 1, 2, beberapa orang, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Karena sebagian orang tatkala mereka berdakwah tidak ada pengikutnya, maka dia rubah cara dakwahnya. Pakai dangdutan misalnya, ya, supaya rame. Ya, misalnya. Memang rame. Orang-orang joget memang benar rame. Laki-laki perempuan kumpul ikhtilat, joget-joget, ya. Pengajian dengan dangdutan, ya. Apakah yang dibenarkan? Jawabnya tidak dibenarkan. Ini adalah talbisul haqq bil batil. Mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan ini tasliyah bagi Nabi, hiburan bagi Nabi, bahwasanya ternyata ada para Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, "Idrufi ali sawadun azimun." Tiba-tiba dinampakkan kepada aku jumlah yang besar. Fadhanantu annahum ummati. Nabi mengatakan, saya menyangka itu adalah umatku. Karena Rasulullah SAW tahu, dikabarkan oleh Allah, pengikutnya banyak. Rasulullah SAW melihat pengikut yang begitu banyak, kata Rasulullah SAW, aku menyangka itu umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Maka dikatakan kepadaku, itu bukan umatmu, tapi itu umatnya Nabi Musa bersama Nabi Musa alaihissalam. Ini dalil bahwasanya
umat terbanyak setelah umat Islam adalah umat Nabi Musa. Dalam riwayat dikatakan kepada Nabi, "Undur ilal ufuq." Lihatlah kepada cakrawala yang lain. Tiba-tiba sawadun azim, tiba-tiba terlihat jumlah yang sangat banyak yang menutupi cakrawala. Dikatakan, "Hadhihi ummatuk." Inilah umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat tatkala menyampaikan hadis ini, kata Rasulullah SAW, "Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi adzabin wala hisab." Di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Setelah Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, di antara umatnya ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, Rasulullah SAW bangkit dari duduknya, lantas beliau masuk dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik. Setelah Rasulullah SAW masuk dalam rumahnya, mulailah para sahabat bercengkrama di antara mereka, berdiskusi, siapa sih 70.000 orang tersebut? 70.000 orang banyak atau sedikit? Banyaklah daripada 20. Tapi sangat sedikit, sangat sedikit. Antum bayangkan kaum muslimin yang pernah hidup sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, yang pernah hidup, yang sekarang sudah meninggal, yang sedang hidup sekarang berapa saja? Yang sedang hidup sekarang berapa kaum muslimin? Ada 1 miliar enggak? 2 miliar? 1, berapa jumlah kaum muslimin sekarang? 1, berapa? 1,5? Mungkin kira-kira 1,5 miliar. Belum yang akan hidup. Kalau digabungkan 70.000 sangat sedikit. Memang karena mereka ini orang-orang spesial yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka berbincanglah orang-orang tatkala itu, siapakah 70.000 orang ini? Faqala ba'dhum, ada yang berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Bisa jadi 70.000 orang tersebutlah orang-orang yang merupakan sahabat Nabi, yaitu sahabat pertama, kaum Muhajirin, kaum Ansar. Sahabat Nabi, karena mereka tahu kedudukan para sahabat Nabi yang telah berjuang, meninggalkan harta, meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi untuk menolong Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mengatakan fala allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin 70.000 orang itu adalah orang-orang yang sejak awal lahir dalam kondisi Islam, kemudian tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a. Lalu mereka sebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. Fa kharaja alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi keluar dari rumahnya, fa akhbaruhu, maka mereka kabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tadi berdiskusi tentang siapa 70.000 orang tersebut. Maka Nabi SAW jelaskan siapa 70.000 orang tersebut. Siapakah 70.000 orang tersebut? Kata Rasulullah SAW, humul ladzina la yastarqun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan menggunakan besi yang dipanaskan, pengobatan kai. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertatoyur, yaitu mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan angka tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan hari tertentu, dengan tahun tertentu, dengan bulan tertentu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi 4 sifat yang disebut oleh Nabi tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Faqama Ukasyah bin Mihsan. Berdirilah seorang sahabat bernama Ukasyah bin Mihsan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alini minhum. Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar aku termasuk mereka. Kata Nabi, anta minhum. Kau termasuk dari 70.000 orang. Oleh karenanya kita katakan Ukasyah pasti masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Coba kalau kita hadir tatkala itu, kita, ya Rasulullah, saya juga. Ya Rasulullah, saya panitia ya Rasulullah. Saya ustaz ya Rasulullah. Kita memang ada, Rasulullah sudah meninggal, sudah selesai urusan. Faqama rajulun akhar, setelah Ukasyah dikatakan oleh Nabi, kau termasuk dari golongan mereka, dan benar Ukasyah akhirnya mati syahid. Dan ini sudah jelas masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Faqama rajulun akhar, berdiri seorang laki yang lain, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya juga agar termasuk dari 70.000 orang tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan apa? Ukasyah. Dan ini menunjukkan cerdasnya Nabi SAW. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan Al-Imam dan Al-Imam Muslim, hadis sahih. Kenapa saya katakan Rasulullah SAW cerdas? Ya,
Karena Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang tidak menyinggung hati orang yang minta tadi. Coba kalau Rasulullah SAW mengatakan, ya kamu juga. Satu lagi, ya Rasulullah saya juga. Ya kamu juga. Satu lagi, ya Rasulullah saya juga. Kamu tidak, waduh. Coba, mutung bisa jadi apa? Coba, kamu tidak, kira-kira mutung, tidak mutung. Kasihan. Maka Rasulullah SAW menutup pintu celah. Jangan sampai ada orang yang tidak termasuk 70.000 orang kemudian mengatakan saya juga Rasulullah. Supaya tidak ditanya-tanya lagi, maka Rasulullah SAW tolak dengan cara yang halus. Kata Rasulullah SAW, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasyah. Ini cara jawaban Nabi yang sangat halus. Kita kembali kepada hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya. Jumlah mereka 70.000 orang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW minta tambahan. Kata Rasulullah SAW, fastazattu Rabbi. Saya pun minta tambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 70.000 sedikit. Maka Allah beri tambahan. Kata Nabi SAW, fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfan. Wa thalathu hathayatin min hadayati Rabbi. Maka Allah pun beri tambahan kepada Nabi SAW. Maka setiap 1.000 orang dari 70.000 orang tersebut bisa narik 70.000 orang. Ditambah dengan 3 kelompok manusia yang Allah tambah. Yang kita tidak tahu satu kelompok berapa jumlahnya. Sekarang saya tanya sama antum, berarti berapa jumlah total yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Sekarang setelah Rasulullah SAW minta tambahan. Setiap 1.000 bawa 70.000. Berarti berapa jumlahnya? Pakai kalkulator aja, jangan susah lama-lama. Coba pakai kalkulator coba. Berapa? Berapa itu? 70.000 kali 70.000 kali berapa? Berapa? Kebanyakan 70 juta. Berapa rumusnya? 70.000 kali setiap 1.000 bawa 70.000. Berarti 70.000 kali 70. Kebanyakan. 70.000 kali 70. Ingat, setiap 1.000 bawa 70.000. Berarti 70.000 kali 70. Benar atau tidak? Salah, 70.000. 70.000 kali 71. Yang satu pertama kok nggak dihitung 70.000 pertama, paham? Sudah paham sekarang? Makanya belajar. Jadi jumlahnya sekarang antum kali, sekarang 70.000 kali 71 berapa? Coba. Berapa? 4 juta. 4.970.000, lumayan. Masih ada kemungkinan kita. Masih ada kemungkinan. Berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa apa? Hisab. Amin ya rabbal alamin.